Bulan lama. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau booking tiket pesawat nih, untuk mengisi dalam rangka mengisi paspor cap di paspor kita. Oh my god. Hai, welcome back to Lolos Channel. Iya, jadi beberapa hari yang lalu kan kita sempat bikin video kan kalau kita tuh bikin paspor. Ya, kita udah jadi paspor. Udah jadi paspor dan kalau kalian nonton video itu tuh di akhir tuh aku bilang kayak tugas kita sekarang tuh gimana caranya supaya ini tuh keisi. Terisi. Gitu. Jadi memang kita tuh udah ada planning di akhir tahun itu tuh pengen jalan-jalan gitu. Makanya kenapa kita bikin paspor. Betul. Gitu. Jadi bukan cuma iseng-iseng doang ya bikin paspor ya. Jadi memang udah ada rencananya teman-teman. Jadi di akhir tahun kita pengen pergi liburan. Kenapa akhir tahun? Karena ya kamu pas libur juga, terus anak-anak juga libur, dan di posisi aku nih yang kerja sendiri. Memang mostly tuh di akhir tahun juga banyak klien juga lagi pada liburan juga. Jadi kayak bisa mungkin jadi akhirnya bisa liburan juga gitu. Betul. Karena memang ini mungkin akan jadi pertama kalinya kita liburan di akhir tahun. Keluar negeri maksudnya, keluar negeri. Karena kita nggak pernah keluar negeri di akhir tahun karena pertama biasanya mahal. Betul. Terus ya mahal sih udah isu utamanya iya, mahal. Betul. Jadi biasa kita pergi tuh Maret kalau nggak Oktober. Iya, gitu. cuman memang ya setelah kemarin kan pandemi 2 tahun dan lain-lain, terusnya juga aku juga udah mulai kerja sendiri juga. Ya kayak ngerasa kayaknya kalau liburannya kayak liburan di bulan-bulan yang nggak semua orang libur tuh kayak agak repot sih sebenarnya. Iya. Kayak harus bawa laptop lah karena kan orang lain pada kerja juga kan. Jadi kita pun juga tetap kayak harus dituntut bekerja juga. Betul. Jadi intinya kita ingin mencoba untuk liburan yang sesungguhnya. Jadi kita bakal lewatin old and new di luar. Di luar negeri. Rencananya begitu teman-teman. Jadi ini sekarang kita mau booking. Rencananya itu kita mau pergi ke Jepang. Dan rencananya juga tuh kenapa Jepang? Karena memang ya kita berdua suka lah ya sama Jepang ya. Kita pernah sekali pergi berdua tapi anak-anak belum pernah. Betul. Jadi kita mau ajak mereka ke sana. Emang dreamnya anak-anak juga. Iya. Untuk ke Jepang. Kenapa? Ada Princess Disneyland. Disneyland, iya. Jadi kita memang mau ke sana juga. Belum pernah ya mereka ke Disneyland. Mereka belum pernah ke Disneyland, jadi pengen ke sana juga. Terus syukur-syukur sih kita bisa dapet salju ya sebenarnya. Jadi memang itinerary-nya belum tahu sih karena tiketnya juga belum beli. Tapi intinya kalau bisa sih kita juga pengen cari spot yang ada salju. Untuk main salju. Kamu udah pernah kan? Aku udah. Aku belum pernah soalnya salju. Kayaknya ngegempel bola salju dan disambit itu tuh kayaknya belum pernah. Jadi ya kepengen juga sih sebenarnya gitu. Jadi ya udah kita pilih. Sekarang kita mau pilih tiket pesawat. Target kita itu tuh ke Jepang. Betul. Kita cari tiketnya. Coba yuk cek di email. Kok cek email? Udah. Sangat tidak penting sekali. Ya, aku kena pranknya. Oh, udah jadi. Sudah. Okay. Jadi semalam tuh aku udah beli. Jadi kan emang kita udah tahu tanggalnya kan. Iya. Rencana tuh pergi di tanggal 27 Desember sampai tanggal 8 Januari. Oh. Jadi sebenarnya kita udah survei juga, udah cari-cari di beberapa platform ya, apa istilahnya? Maskapai lah. Ya, dong. maskapai. Oh, sama platform juga kan di Tokped juga, di Traveloka juga gitu kan. Iya, gitu-gitu. Dan emang ada teman kita juga nih ya yang mau pergi juga, mau traveling juga ke Jepang. Terus untung kita sharing cerita ya. Iya, jadi tuh intinya ada slot yang murah tuh di tanggal segini gitu kurang lebih. Jadi tanggalnya kurang lebih di situ tuh. Jadi kayak 1 atau 2 hari. Yang murah maksudnya yang murah tuh ada di before Natal atau setelah Natal. Iya kan? Jadi kalau belasan Desember tuh masih bisa dapat yang murah. Ya. Tapi kalau udah masuk 20-an tuh udah agak susah. Tapi setelah Natal tuh 26 27 tuh ada tuh slot yang murah. 25 ataupun 27. Iya, dan ternyata tuh juga teman kita itu tuh juga di tanggal-tanggal segitu tuh perginya gitu. Iya, dan ada sedikit hacksnya ya. Apa? Jadi kalau kita pesen PP itu jatuhnya mahal ya kan? Oh iya. Ini
multi city apa gitu multi destination. Iya. Jadi tuh jadinya jatuhnya murah gitu loh. Jadi ini terima kasih Mak yang sudah memberi tahu. Iya. Jadi akhirnya Aksesnya kita bisa dapat tiket dari si Singapore Airlines dengan harga yang ya cukup oke lah Iya. untuk high season ya. Mm-mm. Gitu. Jadi aku udah booking nih. Wah. Semalam tuh pengen ngebangunin kamu sebenarnya karena aku tuh karena udah lama banget kan nggak proses booking, aku tuh takut salah nama sebenarnya. Biasa tuh yang mesen emang selalu kamu kan? Iya biasanya sih selalu saya, cuman udah Dari zaman honeymoon. udah lama banget nggak ngurusin begini, jadi tuh kayak kagok sendiri gitu. Bahkan aku kayak tiba-tiba kayak tanggal ulang tahun itu aku harus ngeliat dari paspor gitu, takut salah aja. Iya, jadi terakhir kita traveling tuh Udah lama banget. Pandemi aja kan udah mau 3 tahun. Terus kita belum traveling. Aku terakhir 2018 lah. Ya gak sih? kamu masih ke Jepang lagi kan? Enggak, 2018 kan kita ke Europe. Habis itu akhir tahunnya aku ke Europe juga. Oh iya, ke Europe. Habis itu udah 2019 belum pergi Iya, lagi jadi sampai sekarang. mungkin Bapak kagok ya. Iya, lumayan kagok Tadi sih. udah pesan. Ini tuh kayak Makasih. kayak random banget loh kalau kamu lihat jamnya ya. Ini tuh jam berapa nih? Tuh, hampir jam 12 malam. Wih, di 2348. Gitu. Jadi sebenarnya tuh kita tuh mau bayar pakai kartu kredit teman-teman, cuman ternyata tuh karena ada dalam proses libur, aku kan mesti naikin limit karena kan nggak cukup nih limitnya untuk Ya, bayar. Nah, aku udah coba tanya ke BCA-nya dan lain-lain, katanya sih bisa via email, cuman karena lagi libur Lebaran. kemungkinan akan delay gitu. Terus Dan kita tuh udah deg-degan juga kan, takut iya, karena harga kan naik berburu nih. ya. Iya. antara kita harganya naik atau enggak kita bisa belinya. Jadi kita antara harga sama kapan belinya nih, jadi buru-buruan gitu. Takutnya juga full juga kan Iya. tiketnya. Terus ya udahlah, akhirnya aku coba nih pertama nih semalam payment pakai kartu kredit dan emang ditolak sih. Jadi kayaknya memang limitnya belum naik. Nah, terus akhirnya ya udah, aku kan punya kartu debit juga kan. Kartu debit biasanya kan sekarang juga udah Visa atau Master. Nah, ya udah akhirnya bisa tuh pakai itu. Cuman memang sebenarnya waktu pas pertama kali coba tuh juga gagal. Jadi tuh ternyata aku baru tahu nih, ternyata tuh di kartu debit BCA itu tuh bisa diatur di dalam mobile bankingnya untuk bisa menerima transaksi online. Jadi menarik sih sebenarnya. Aku jadi baru tahu gara-gara melakukan transaksi ini gitu. Jadi waktu pas awal tuh kenapa ditolak, karena fitur transaksi online-nya itu tuh aku matiin. Gitu. Memang kayak template settingnya mati deh. Jadi aman sih sebenarnya. Jadi kalau orang punya nomor kartu kita dengan CCV-nya, mereka nggak akan bisa ngelakuin transaksi karena dari back office-nya nih istilahnya dimatiin. Jadi itu lebih aman lagi. Lebih aman. Jadi akhirnya kemarin aku buka dulu, habis itu ya udah dapat notifikasi, habis itu transaksinya langsung berhasil gitu. Langsung terpotong. Langsung terdebet tanpa langsung terpotong lah. Kalau pakai kredit kan masih bisa mikir-mikir ya, kayak Nyicil dari ya. mana ya, nanti dari mana ya gitu. Ini enggak, Langsung terpotong ya uang Bapak. Langsung terpotong sejumlah 4 tiket pesawat gitu. Tapi udah intinya berhasil, terusnya ya udah habis itu setelah transaksinya berhasil, dapat kode booking dan lain-lain, habis itu ya udah aku matiin lagi aja udah tuh si transaksi online-nya gitu. Jadi kan lebih aman ya. Aku baru tahu loh. Mantap juga ya. Mantap Teman-teman BCA. mungkin bisa coba ya. Aku baru tahu. Jadi lebih aman lagi nih Iya. dalam pemakaian. Iya. Cuman ya memang bebet ya, jadi misalnya langsung kepotong gitu. Kalian nggak bisa apply cicilan, kalian juga nggak bisa mikir-mikir untuk di bulan depan baru bayar gitu. Langsung terpotong. Gitu. Jadi intinya kita sekarang udah beli tiketnya untuk 4 orang. Aku pas ngisi nama Lois Valina Gunawan, Lana sih terutama karena dia belum pernah terbang Iya, ini kan. juga first time banget nih Lana keluar negeri. Iya, kayak terharu aja gitu sambil ngeliat mukanya dia di paspor gitu kan, terus kita ketik namanya. Gitu, semoga. Nah, kalau kalian juga mungkin bertanya, perginya apa sih Desember, kenapa belinya sekarang? Gitu tadi ya, maksudnya supaya kita kan uangnya ngumpulin teman-teman, jadi maksudnya biar kalau misalnya kita pergi di akhir-akhir nih, ya mungkin harga tiketnya mungkin bisa aja sama, tapi kan pengeluaran kita seakan-akan jadi kayak numpuk iya, di jadi akhir tahun itu semua. misalnya tiket 40, ntar hotel berapa, tahu-tahu 100 juta aja gitu dalam sekali pukul, kayaknya terlalu berat, terlalu kaget gitu. Jadi belum lagi nanti kita harus beli GR. Kalau ada GR kemungkinan Pass juga, ada ini juga. Kalau based on itinerary kita harus Iya. beli GR Pass. Belum juga perlengkapan baju dingin gitu kan. itu. Kayak buat anak-anak terutama karena kan belum ada. Itu kita harus nyicil-nyicil. Iya, jadi ya udah akhirnya kita beli aja udah dari April gitu supaya kita masih bisa siapin
dana untuk selanjutnya. Iya, jadi habis ini kita harus berputar otak gimana mencari uang lagi buat beli. Tapi ya itu teman-teman, karena kan video waktu aku beli mobil kan selalu mencari cara gimana caranya supaya kita bisa meringankan si beban, selalu bisa meringankan expenses kita lah intinya gitu. Nah jadi tuh kemarin waktu pas aku booking tiket ini tuh aku kepikiran kayak nominalnya itu tuh setara sama profit aku di kripto. Jadi kayaknya jadi kayak punya motivasi untuk ya udahlah dijual aja gitu kan, karena memang Jadi ada tujuannya. ada tujuannya. Lah ya. Selama ini bingung juga kan udah. Iya, kita beli. Iya, koin selama buat ini apa. didiemin aja udah gitu, karena kan ya udah masih untung segini, siapa tahu nanti lebih tinggi. Cuman ya udahlah, karena memang pas juga nih ada kebutuhan untuk beli tiket, ya udah diambil aja untungnya untuk bayar tiket. Jadi tiketnya seakan-akan gratis. Gitu teman-teman. Jadi ya udah mungkin segitu dulu aja update-nya. Jadi nanti kita akan update lagi ke kalian gimana prosesnya, karena kan kita masih harus ngurus nanti visanya, terus Ya, dan tapi kemarin kita memang kenapa kita membuat paspornya yang elektronik ya, e-paspor. supaya bisa itu Supaya kan katanya sih privat gitu ya? free ya, Oh. ya kayak free visa Jepang iyalah gitu. gitu. Jadi makanya udah direncanakannya seperti itu Betul. teman-teman. Jadi nanti kita akan update ke kalian gimana cara kita bikin visanya, terus juga nanti mungkin persiapan kita apa aja, hotel Beli yang kita apa booking aja. apa aja, dan tunggu perjalanan kita Yeay. selama di Jepang. Nantikan ya. Iya, akhirnya jadi juga nih Lola Valina Goes World to Tour. Japan. World Tour dong. Kan World Tour. nggak cuma Jepang doang, mudah-mudahan. Amin. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi segitu dulu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa share, kalian bisa like. Kalau kalian juga punya rekomendasi, mungkin Hotel apa? Ci, kok kesana aja, atau mungkin ada hotel yang bagus untuk keluarga, atau mungkin ada kulineran apa di Jepang? iya, atau mungkin kalau nyari salju bisa kesini, kalian bisa drop komen aja gitu, siapa tahu bisa jadi masukan buat kita. Buat tuh. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye. Sengaja ya. Mantap kan? Panggil gua.